kita nggak sadar bahwa waktunya sudah sangat singkat. Kita masih sibuk berdebat. Tetapi iblis sedang mempersatukan. Alkitab cuma ajarkan kita ketika ada penyakit sampar menyerang, Tuhan menjaga kita. Itu saja yang kita pegang. Iya kan? 1.000 boleh rebah di sisi kirimu, 10.000 boleh rebah di sisi kananmu. Saya mau tanya sama saudara. Apa yang terjadi hari-hari ini yang tidak tertulis oleh Alkitab? Haleluya. Masih kita bersama dalam program kita Kamu Hebat. Setelah mendengar penjelasan saya masih Kristen, saudara. Dia sudah kekasih dalam Tuhan. Jarang memang saya berbicara tentang akhir zaman karena saya pikir ada ahli-ahlinya yang sedang mengupas tentang akhir zaman, karena saya menghargai setiap orang punya talenta khusus dalam pengupasan tertentu. Saya lebih mendorong hidup dalam iman, hidup dekat dengan Tuhan, hidup bersatu, hidup jadi berkat. Itu lebih banyak fokus saya karena saya merasa panggilan Tuhan dalam hidup saya sebagai seorang penginjil, panggilan Tuhan dalam hidup saya sebagai seorang gembala, saudara-saudara, dan lebih memotivasi umat untuk hidup menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Raja dalam hidupnya. Haleluya. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, tetapi berhubung pengajaran-pengajaran yang makin tidak pasti, khususnya tentang akhir zaman ini, lalu tentang One World Order atau yang banyak disebut New World Order, saya sudah kupas di sesi-sesi sebelumnya, saudara-saudara, bagaimana ada Kingdom Order. Karena kita semua adalah warga kerajaan sorga, ya kan? Dan kita bukan orang dunia yang berjuang menuju sorga, tetapi kita sudah dibeli, harganya sudah lunas dibayar. Kita adalah warga sorga yang ditempatkan di muka bumi. So kita nggak bisa menghindari sistemnya, tapi kita bisa pakai sistem dunia ini untuk menyatakan kemuliaan Tuhan. Jadi jangan tertipu. Saya hampir pasti, saudara-saudara, ya kan? Saya tidak bilang, oh ini nubuatan saya, bukan. Tapi saya hampir pasti bahwa yang namanya tanda pada lengan dan tanda pada dahi itu sudah dijalankan oleh iblis, yaitu melalui handphone kita, melalui mobile phone kita. Iblis gak sebodoh yang sudah pikirkan. Jangan sudah pikir, wah iblis kartunya udah kebaca. Kartu iblis gak kebaca, saudara. Pada saat kita lengah, di situ dia masuk. Pada saat kita pikir bukan, di situ dia jajah kita, saudara. Nah, kita tidak mau terjajah. Tapi lihat, begitu banyak rumah tangga Kristen hancur gara-gara handphone. Banyak perselingkuhan terjadi gara-gara handphone. Banyak anak-anak muda hancur karena handphone. Iya kan? Karena apa? Nonton tayangan-tayangan cabul di handphone, iya kan? Lalu mulai cari-cari wanita, cari-cari pria, ya kan? Banyak bisnis-bisnis hancur karena apa? Oh, mulai taruh saham di situ, main apa? Oh, saudara yang kasih dalam Tuhan. Banyak orang akhirnya hidupnya ruin, saudara. Kenapa? Karena waktunya yang harusnya efektif, akhirnya hancur hanya karena main game, iya kan? Lalu chatting, lalu kemudian stalking Instagram, banyak waktu terbuang, waktu yang untuknya doa, waktu yang untuknya bermanfaat, akhirnya terbuang sia-sia. Nah, itu dia. Makanya saya hampir terlalu yakin bahwa tanda pada lengan dan tanda pada dahi, bos, nggak usah ditunggu lagi. Jangan sibuk lagi dengan, oh nanti ada chips masuk. Mana sih ayat Alkitab yang bilang chips? Cuman lu kebanyakan nonton, saudara. Kita ini kadang-kadang tertipu dengan pengajaran-pengajaran yang bagus, dia punya visualnya. Wah, langsung kita bilang, wah ini dia nih pernyataan Tuhan. Enggak. Iblis pun menyamar sebagai malaikat terang. Dan saya melihat hari-hari ini. Karena sekali lagi saya ingatkan. Saya dari tahun 77, 78, 76 sudah mulai mengarah kepada pelayanan, mengarah kepada pertobatan. Dan saudara gue yang kasih dalam Tuhan. Dari situ saya sudah mulai melihat begitu banyak pengajaran-pengajaran sensasional tentang akhir zaman. Dan saya tidak mau sudah tertipu. Wah, ada kelompok-kelompok di Amerika, di Eropa yang pandai mengintimidasi orang. Dengan apa? Dengan kualitas gambar yang bagus. Dengan visual yang luar biasa untuk menaruh dalam pikiran. Sampai hari ini Alkitab tidak pernah ngomong chips. Tapi sudah tertipu. Dengan apa? Dengan gambar-gambar. Saya khawatir. Bukan chips yang harus saudara tunggu. Karena chips tidak akan pernah ada, saudara.
Tapi yang saya khawatir sekarang, yang kita harus hati-hati adalah kita nggak sadar bahwa waktunya sudah sangat singkat. Kita masih sibuk berdebat. Tetapi iblis sedang mempersatukan. Yang suka debat-debat nih, yang suka cari kemuliaan buat dirinya sendiri, yang cari kesenangan dunia ini, dia masuk pada satu kelompok. Sementara kelompok kerajaan Allah, satu, dia hanya hidup dalam kekudusan. Dua, dia berjalan kesungguhan. Tiga, dia selalu punya hati untuk mengabarkan Injil. Empat, dia selalu punya hati mau belajar, mau dinasihati, mau ditegur, mau dibimbing, mau dimentor, mau diarahkan. Tetapi yang satu lagi, mau menjadi pengajar, mau menganggap dirinya paling hebat. Padahal dasar Alkitabnya, hidupnya juga belum benar. Di dalam nama Yesus, saya hanya ingatkan saudara, iblis licik bos. Iblis mau pakai banyak orang, makanya di akhir zaman kata Alkitab ada banyak nabi-nabi palsu. Apa itu nabi-nabi palsu? Orang yang hidupnya aja gak tertanam dalam firman, hidupnya gak bergaul dengan Tuhan, hidupnya belum sungguh-sungguh dalam Tuhan, tetapi udah mulai mau mengajar, mau mulai bernubuat, dan dengan kemampuannya berbicara, dengan kemampuannya, orang terkagum-kagum. Itu yang kata Alkitab bilang. Orang terkagum-kagum. Tetapi aku tidak mengutus kamu, kata Alkitab. Jadi lihat, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita sudah belajar tadi. Sekali lagi saya bilang, saya tidak sedang mengajarkan sejarah, tapi saya sedang mau bicara batu loncatan dari Babel, mulai dari Babel Kejadian sampai Babel dalam kitab Wahyu. Iya kan? Mulainya dengan apa? Dengan kegerakan Roman Empire, lalu kemudian kegerakan Ottoman Empire. Tetapi itu berakhir, saudara. Karena iblis mengerti nggak bisa lagi dengan kekuatan. Tapi sekarang dengan kekuatan sistem, saudara. Mulai dengan Illuminati. Lalu kemudian dari Illuminati ini, kemudian kelompok Illuminati ini menginspirasi kelompok lain, yaitu kelompok yang disebut Freemasonry. Ya kan? Freemasonry, ya kan? Atau yang biasa disebut Freemason, saudara, ya kan? Ini sebetulnya banyak yang bingung sebetulnya dari kata apa. Sebagian bilang dari kata Belanda, ya kan? Sebagian bilang dari ordo Mason yang bebas, ya kan? Karena saya sempat catat di sini, Mason berasal dari nama kota 16 km dari Bridgeport, Mono County di California, ya kan? Sebagian bilang begitu, sebagian bilang dari bahasa Belanda, bahkan sebagian bilang dari kata Maçon, dari yaitu kata Perancis yang artinya tukang batu, saudara, ya kan? Jadi membangun sesuatu. Dan kalau kita kembali kepada Kejadian pasal 11, bukankah ini adalah membangun menara Babel, saudara? Makanya istilahnya Maçon. Dari, saya nggak tahu penyebutan aslinya Perancis gimana, tapi MA terus C yang ada ini terus ON gitu, itu dalam bahasa Perancis Macron atau apa saya kurang terlalu tahu, tapi artinya yang saya tahu itu tukang batu, saudara, ya kan? Nah, tetapi juga ada yang bilang ini dari kota di Mono County, California, 16 km dari Bridgeport, namanya Mason, ya kan? Biasa juga disebut Ghost Town Masonic, ya kan? Tadinya bernama Lorena, namun karena kelompok ini punya pemikiran yang sama, akhirnya menjadi kota Mason. Nah, saya bukan pengajar Illuminati, saya bukan pengajar Freemason, tetapi saya hanya mengkonek saudara semuanya ini untuk memberitahu buat saudara bahwa fokus kita bukan itu. Come on church, peperangan kita bukan melawan darah dan daging. Jadi kita jangan sibuk buang waktu untuk mempelajari Illuminati, untuk mempelajari Freemason, karena iblis mau kita pusing. Yesus cuma jawab gini, ada tertulis, kita fokus aja dalam Alkitab. Kenapa hari-hari ini saya dengar orang-orang mulai membesar-besarkan, oh ini Freemason, oh ini kegerakan ini, oh ini konspirasi dari kelompok-kelompok Illuminati, Freemason untuk membuat ini perang biologi, lalu ini. Saudara yang kasih dalam Tuhan, Alkitab cuma ajarkan kita ketika ada penyakit sampar menyerang, Tuhan menjaga kita. Itu saja yang kita pegang. Iya kan? 1.000 boleh rebah di sisi kirimu, 10.000 boleh rebah di sisi kananmu. Saya mau tanya sama saudara, apa yang terjadi hari-hari ini yang tidak tertulis oleh Alkitab? Saya mau tanya. Kok dia bertemosi? Saya yang kasih dalam Tuhan. Kalau saya bilang teori konspirasi apapun, saya nggak mau tahu. Tapi
yang saya tahu, everything is written. Bayangkan, bahkan dalam Sefanya pasal 1 ayat 14 sudah dinyatakan. Akan ada keadaan yang begitu menyakitkan sampai pahlawan pun menangis. Dan kita lihat hari-hari ini. Situasi yang terjadi. Nggak ada orang kuat lagi, nggak ada orang hebat lagi. Semua orang sedang ketakutan. Dan Alkitab memang sudah nubuatkan. Jadi saudara yang kasih dalam Tuhan, nothing new. Jadi kalau saudara bilang konspirasi, konspirasi apa saudara? Alkitab sudah menubuatkan semuanya. Boleh nggak? Jangan kabarkan sesuatu yang hanya menakutkan banyak orang. Yang saya hanya mau ingatkan, nggak ada yang perlu kita takutkan. Semua udah tertulis kok. Dan kalau semua sudah tertulis, berarti janji Tuhan ya dan amin. Dia menyertai kita, dia menguatkan kita, dia membela kita, dia memberi kemenangan yang girang gemilang buat kita. Amin. Itu dia, saudara-saudara. Ya, saya pelajari gini. Freemason sebetulnya adalah, atau Freemasonry, organisasi tertutup dan ketat dalam penerimaan anggota barunya. Bukan organisasi agama, tidak berafiliasi pada teologi manapun atau apapun. Tujuan utamanya simpel, hanya membangun persaudaraan, menciptakan pengertian bersama dan bersatu, kebebasan berpikir, dan standar moral dan hak asasi yang kelihatannya tinggi. Tapi karena tingginya ini, hak asasinya, dianggap bahwa berzina itu normal. Kawin cerai itu normal, itu kan hak asasi seseorang. Udahlah. Sampai akhirnya, tujuan akhir mereka adalah dilarang melarang. Karena melarang, ngerti ya? Dilarang melarang. Iya kan? Jadi kalau melarang itu artinya kita melanggar hak asasi manusia. Wajar kok. Untuk menjadi homoseks, lesbian, nanti ujung-ujungnya seks dengan binatang juga nggak apa-apa. Normal kok. Iya kan? Kawin cerai normal kok. Sama leven normal kok. Yang penting pokoknya hak asasi dijaga. Wah, iya kan? Makanya kita lihat. Satu adalah kingdom order. Satu adalah new world order atau one world order. Nah, one world order ini ada untuk apa? Untuk menjadi enemy. Makanya saudara yang kasih dalam Tuhan, kita jangan tertipu. Orang-orang ini akan menjadi orang-orang yang free thinker. Karena sekali lagi iblis menyamar sebagai malaikat terang. Kita nggak sadar. Karena kalau kita lihat tujuan utamanya dari Freemasonry ini luar biasa, membangun persaudaraan, menciptakan pengertian bersama, kebebasan berpikir dengan standar moral dan hak asasi yang tinggi. Dan wah, jaringannya luas, saudara-saudara. Sampai kalau sudah lihat sekarang, yang namanya homoseksual itu tidak dianggap bagian dari penyimpangan seksual. Itu dianggap sebagai sebuah orientasi seksual. Jadi wajar aja. Mau jadi homoseks, mau jadi lesbian kek. Mau nanti lesbian terus angkat anak. Lalu anaknya menjadi lesbian juga, ya nggak apa-apa. Lihat, saudara yang kasih dalam Tuhan. Iblis pakai bahasa yang bagus, tetapi tujuan akhirnya menghancurkan. Dan jelas, masih dalam Kejadian 11. Biarlah kita mencari nama. Karena apa? Musuhnya kebersamaan ini adalah kelompok orang-orang bertobat. Bukan kelompok Kristiani. Kadang-kadang kelompok Kristiani masuk dalam gelombang seperti ini. Banyak gereja-gereja terlibat. Makanya saudara yang kasih dalam Tuhan, gereja makin kosong di beberapa negara. Karena tidak disadari bahwa ini permainannya, saudara-saudara. Ya kan? Jadi tujuannya hal tersebut. Ya kan? Akhirnya saling membantu menuju pada saling keterikatan satu dengan yang lainnya. Wah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita bisa lihat road to enter Christ. Karena satu kesatuan, kebebasan di luar kebenaran. Makanya imagine all the people living in harmony. Lalu mulai ada diksi-diksi. Agama sumber keributan. Dan orang-orang beragamanya juga kadang-kadang jebelin. Karena kita fokus pada agama bukan pada Tuhan. Orang-orang beragama akan terseret nanti, saudara-saudara. Karena lama-lama akan ngelihat, iya ya. Kok agama kok jadi fanatik gitu ya. Kok agama kok akhirnya jadi saling menghancurkan ya. Kok agama jadi saling menyerang ya.
Nah, inilah kegerakan. Makanya waktu Roman Empire, Ottoman Empire, ada rajanya. Tapi waktu gelombang selanjutnya, yaitu Illuminati, Freemason, hanya sistemnya. Siapa pemimpinnya? Hampir nggak jelas, saudara. Karena setiap sel-sel itu berdiri sendiri. Tetapi dengan pemikiran yang sama. Sekarang pertanyaan kita, bagaimana satu sistem bisa digerakkan tanpa pemimpinnya? Pemimpinnya adalah antikris. Itu yang Alkitab bilang, diberi kuasa oleh binatang yang terbunuh itu. The beast. Folks, we have to be ready. Jangan menafsirkan sembarangan tentang akhir zaman. Karena akhir zaman tidak menakutkan buat kita. Akhir zaman itu asik. Kita tahu kita pemenang, tapi kita mesti waspada. Karena peperangan akhir zaman adalah peperangan sistem. Bagaimana kita mau terseret pada cara-cara dunia. Tetapi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, Alkitab ingatkan kita, roh yang ada di dalam kita lebih besar dari roh yang dalam dunia ini. Apa yang Alkitab ngomong tentang tanda-tanda akhir zaman? Saya akan bahas di sesi selanjutnya. Kamu hebat. Akan ada satu hari di mana tidak satu batu pun akan dibiarkan terletak di batu yang lain. Semuanya akan diruntuhkan. Betul, itu dinubuatkan terjadi tahun 70 Masehi. Ketika Jenderal Titus datang menghancurkan Yerusalem.